Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas tentang pila ya, dalam hubungannya dengan klasifikasi Gallagher atau klasifikasi dari derajat Wasir ya. Tetapi sebelumnya saya menjelaskan, silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawabnya dan akan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Baik, seperti kita ketahui, yang namanya wasir pada umumnya itu diklasifikasikan menjadi 4 ya. Ini klasifikasi Gallagher yang lazim dipakai ya, karena praktis ya. Derajat 1, 2, 3, dan 4. Derajat 1 itu apa? Hanya berdarah saja, gatal dan nyeri ya. Kadang-kadang ada rembesan cairan ya di sekitar kulit anus. Nah, derajat 2 itu gejala-gejala derajat 1 ditambah benjolan yang keluar saat BAB, yang kemudian akan masuk sendiri sesudah BAB selesai secara spontan ya. Derajat 3 adalah kalau BAB keluar benjolan dan harus dimasukkan ya, dengan cara apapun harus dimasukkan, itu derajat 3. Dan derajat 4 adalah kalau benjolannya tetap di luar sesudah melalui fase derajat 1, 2, 3, kemudian benjolannya tetap di luar. Itu klasifikasi dari Gallagher atau derajat. Kalau orang awam mengatakan stadium ya, stadium 1, 2, 3, dan 4, tapi sebetulnya tidak cocok dengan istilah stadium ya, tetapi grade itu bukan stadium tetapi derajat ya. Tetapi klasifikasi Gallagher ini pertama tidak menunjukkan korelasi atau hubungan antara gejala yang ada dengan kualitas hidup orang yang menderita wasir. Apakah mengganggu, apakah membuat nyeri, membuat takut, dan membuat kualitas hidupnya tidak baik, itu tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan tidak ada benjolan melorot bisa masuk, dan ada benjolan melorot yang harus didorong atau benjolan di luar. Kemudian frekuensi perdarahannya juga tidak dijelaskan ya. Lokasinya berapa banyak yang melorot itu juga tidak dijelaskan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang menderita wasir harus mengetahui dirinya ya. Kalau ada benjolan yang keluar itu sebelah kiri, kanan depan, atau kanan belakang. Kita tahu yang namanya wasir adalah pembesaran dan melorotnya anal cushion atau bantalan anus yang normal ada ya. Nah, di dalam anus kita itu bantalan anus tuh yang besar ada 3. Kemudian ada yang kecil-kecil di antaranya ya. Oleh sebab itu, kalau bantalan anus itu melorot semua, artinya benjolannya secara keliling gitu melorot, secara muter begitu, mutar, itu berarti ada 3 anal cushion yang harus ditangani ya, karena yang melorot itu 3. Jadi berbeda penanganannya ya. Saya mengingatkan juga teman-teman sejawat saya, dokter bedah, tidak hanya mengetahui hanya derajatnya saja, tetapi juga apakah berapa banyak yang melorot, 1, 2, atau sudah keliling. Kalau 1 misalnya, kita tahu anal cushion itu yang mayor atau yang besar itu 3, yaitu kiri samping, kanan depan, dan kanan belakang. Atau kiri samping, kanan belakang, dan kanan depan, yang kalau kita sebut pakai jam 3, 7, dan 11. Ini yang mana yang mau ditangani kan gitu. Jangan nanti ada orang yang menderita wasir datang kepada kita, kemudian kita hanya nangani 1 saja, padahal dia melorotnya sudah keliling. Oleh sebab itu harus ditanyakan lokasinya mana, berapa derajatnya ya. Jadi juga bagi teman-teman yang menderita wasir, kalau datang kepada dokter bedah yang melayani tindakan tanpa operasi dengan pila ini, juga harus menjelaskan kepada dokternya dengan jelas ya. Oh dok, sebelah kiri aja, dok sebelah kanan, yang depan atau kanan belakang, atau sudah muter dok, supaya dokternya memilihkan tindakan yang pas. Kalau mutar maka harus 3 tempat dilakukan tindakan pila. Kalau 1 atau 2 ya dilakukan di tempat itu. Jelas ya. Nah, biasanya saya melakukan tindakan yang tanpa pembiusan dan tanpa menginap itu untuk 1 atau 2 titik. Kalau keluarnya 1 atau 2 titik. Misalnya kiri saja ya, kiri saja yang saya ikat, atau kanan depan saja, atau kanan belakang saja yang saya ikat. Tetapi kalau keluarnya kiri kanan, maka saya harus lakukan anuskopi dulu untuk memastikan
apakah hanya 2 atau 3. Kalau 2 pun saya bisa lakukan tanpa pembiusan dan tanpa rawat inap untuk 2 titik itu. Tetapi kalau keluarnya sudah muter dok, itu berarti ada 3 analkasin yang harus kita kerjakan. Nah, biasanya saya melakukan triple bending atau pengikatan bersamaan 3 titik itu. Jam 3, 7, 11 itu langsung saya ikat atau dilakukan pila, penyuntikan dan pengikatan secara bersamaan. Nah, pasiennya menginap semalam dan harus dibius ringan ya. Harus dibius lah pokoknya ya. Kalau triple bending atau 3-3-nya ya. Tetapi kalau single atau 1 atau double bending, 1 atau 2 yang dilakukan pila, saya lakukan secara poliklinis ya. Dan bagi teman-teman sejawat saya dokter bedah, bahwa yang namanya pila set atau pila pack yang ada itu kan alat pila yang disposable, sekali pakai buang, di mana satu set itu untuk satu titik ya. Jadi kalau dia keluarnya melingkar, ya udah rawatkan inap, dilakukan tindakan pila dengan triple bending, 3-3-nya diikat secara bersamaan dalam satu tahap ya. Memerlukan 3 alat tentunya ya. Nah, kalau rawat jalan hanya 1 atau 2 yang diikat ya perlu 1 atau 2. Kira-kira itu yang saya jelaskan. Semoga ini menjelaskan kepada kita yang menderita wasir ataupun juga kepada dokter bedah yang melayani tindakan tanpa operasi dengan pila, supaya mengerti di dalam menjelaskan kepada pasiennya. Karena Gallagher tidak menjelaskan tentang lokasi, berapa yang melorot, hubungannya dengan kualitas hidup orang yang menderita wasir. Hanya menjelaskan berdarah, melorot bisa masuk, melorot bisa atau dimasukkan atau tetap di luar ya, derajat 1, 2, 3, dan 4, yang menurut saya itulah kelemahan dari klasifikasi Gallagher. Oleh sebab itu kita harus memodifikasi klasifikasi Gallagher ini yang hubungannya dengan tindakan, berapa tempat, berapa jumlahnya, dan seberapa penyakitnya ini mempengaruhi hidup atau kualitas hidup teman-teman kita yang menderita wasir. Kira-kira itu sedikit penjelasan saya. Kalau ada yang masih bertanya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran. Nanti saya akan jawab dan saya upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.